Nah, jadi Bapak Ibu, jadi manusia akan berdiri dalam suasana yang sangat panas. Yang panasnya itu pun tidak bisa digambarkan. Sehingga penggambaran Nabi itu matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Ibu-ibu yang pernah bercelak. Nah, seberapa panjang stik celak mata itu? Bukan sejengkal itu panjang, Bapak Ibu. Seukuran tongkat celak mata. Itulah jarak matahari dengan kepala manusia. Karena itu kata Allah di surat Maryam ayat 85 86, ya, wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Di padang mahsyar itu manusia akan digiring dalam keadaan haus, yang saking hausnya sebahagian manusia itu lehernya putus. Wirda. Wirda itu Nabi ditanya, apa wirda ya Rasulullah? Kata Nabi, wirda itu muqatta'atun al-a'naq minal atash. Ada leher manusia yang putus karena hausnya. Itu gambaran padang mahsyar yang bisa digambarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi mahsyar itu lebih dahsyat lagi dari itu. Tapi kata Nabi dalam hadis sahih tadi, ada 7 manusia yang diamankan Allah. Dia tidak ikut berdiri, tidak merasakan panas, tidak merasakan haus, rasa sekejap saja. Ya. Dia berada di naungan Allah, fi zillihi, di naungan Allah. Nah, siapa di antara yang 7 ini kata Nabi? Warajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid. Orang-orang yang ketika di dunia hatinya terpaut di masjid. Ya, hatinya merasa nyaman dan betah di masjid. Walaupun badannya sudah sampai di pasar, sudah sampai di kantor, tapi hatinya seperti masih di masjid. Rindu dia kalau tidak datang ke masjid. Kurang hari ini rasanya kalau tidak datang ke masjid. Jadi Bapak Ibu jangan mengira datang ke masjid ini amal ringan, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadir ke masjid ini, itu kata Nabi, 1 di antara 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar. Karena tidak semua orang bisa hatinya bisa terpaut di sini, Bapak Ibu. Kan ada orang, Bapak Ibu, sudah assalamualaikum, tabang langsung, Bapak Ibu. Payah memautkan hati di sini, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang nih, Bapak Ibu, datang selalu kamat, orang yang dibo deh. Sudah assalamualaikumnya lari deh, Bapak Ibu. Tidak namu betah duduk di masjid, Bapak. Nah, kalau ada orang sudah betah di masjid ini, ya, apalagi datang paling dulu, pulang paling belakangan, itu 1 di antara 7 yang diamankan Allah. Jadi berada di masjid ini, datang ke masjid ini, itu amal yang sangat besar. Sangat besar nilainya. Tetapi Bapak dan Ibu, ada ketentuan-ketentuan yang tak boleh kita langgar. Ketika kita datang ke masjid, ketika kita berada di masjid, ada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga kita hadir ke sini betul-betul menjadi ibadah besar. Sebab kalau tidak begitu, boleh jadi kedatangan kita, hadir kita di sini akan menjadi maksiat atau tidak bernilai sama sekali. Nah, ini banyak orang yang tidak peduli, Bapak Ibu, tentang bagaimana ketetapan-ketetapan yang diatur ketika kita datang atau berada di masjid. Nah, kita akan lihat beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan perkara itu. Pakailah perhiasanmu setiap datang ke masjid. Nah, ini perintah Al-Quran, Bapak Ibu. Perhiasan itu maksudnya bukan hanya kadang-kadang itu, Bapak Ibu. Perhiasan itu pakai pakaian yang paling indah setiap datang ke masjid. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke masjid, jangan pakaian bekerja juga yang dipakai, apalagi pakaian tidur. Sekarang ibu-ibu kalau pergi ke masjid pakai laluk malam tadi pakai. Ya toh. Lah baun karingi. Nah, memang ibu-ibu pakai mukena. Tapi nanti pas sujud itu kan hawa aja tiba ke sebelah tu. Maka setiap datang ke masjid itu pakai pakaian yang paling baik. Zinah namanya. Seperti apa Bapak Ibu datang ke pesta, seperti apa datang ke kantor, seperti itu pula lah hendaknya pakaian kita datang ke masjid. Ini pergi ke kantor luar biasa pakaiannya, pergi beralik apa lagi. Sado-sado yang hebat itu dipakai itu.
Tapi ke masjid, aduh, asa jadi saya. Bapak Ibu menghadap Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota, luar biasa tampilan. Ini menghadap Allah. Maka kalau datang ke rumah Allah, pakailah pakaian yang paling baik. Bukan yang mahal Pak Ibu, bukan yang mewah, hendak yang zina, apa yang baik, yang indah. Walaupun ada aturannya juga, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Itu ketentuannya juga begitu. Ibu-ibu pakai mukena jangan yang norak. Yang norak itu tidak boleh juga. Jangan pakai mukena yang warna-warni yang membuat orang di belakang berpikir panjang loh macam mukena ibu-ibu tu. Imamnya Bali dibuka, dia patang dia cari modeko dak sobok dan aja. Makanya Nabi itu Ibu ketika hendak salat Aisyah memasang gorden, yang gorden itu warnanya agak mencolok. Kata Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah amiti anni karamaki. Ya Aisyah tolong bukalah gordenmu ini. Kenapa? Mengganggu mata saya warnanya. Tak boleh ibu-ibu mukenanya ya warnanya, makanya yang baik itu warna standar saja. Warna yang tidak warna-warni lah. Ya, pakai yang standar, yang normal saja. Kalau nanti terlalu mencolok warnanya, orang di belakang itu menjadi terganggu. Memang pakai pakaian terbaik. Ya. Jangan ibu kadang-kadang jilbab kau lah pakai puyuk pakai baru gantilah lah. Ya. Wali yang baru lah. Ya. Bapak-bapak juga begitu, jangan pakai pakaian yang kalau lepak baju lah cabik kadang-kadang Pak pakai je. Orang di belakang tak fikirnya tu Pak. Kau tak ada abian di orang rumah Pak. Ya. Jadi maksiat ada orang belakang. Ya. Jangan pakai pakaian yang merek-merek. Kalau merek-merek di belakang tu Pak, orang di belakang tu kan tergaduhnya beko tu. Lagi merek di belakang tu mbek sakit hati wak lo Pak yang membaca ini gila macamnya kan. Jadi pakai yang indah. Itu perintah Al-Quran. Pakai perhiasanmu. Tapi ada pula ibu-ibu ni yang Masya Allah. Saya tiup pakai kamar saja, pakai galang ame sadon. Ya. Sehingga takbiratul ihramnya menggadu orang, oke. Tengok tinggian bu angkeknya. Allah. Betul orang ame. Mereka rukuk macam itulah. Allahu Akbar. Segalang amin itu kau. Ibu tidak usah macam itu. Kalau ke masjid pakai galang amin itu kabik jo kajai lu. Jangan pakai kecang-kecangnya. Mereka takbir menggadu orang, rukuk menggadu orang, sujud menggadu orang. Kancang bunyinya tu. Ya. Ada memang hobi ibu-ibu sebagian model tu. Ya kan. Bahkan takbiratul ihramnya beda lu tu. Kalau tak pakai galang ame kan capek saya takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Yang pakai galang tak cutu lah ibu. Allah, kuncang seketik. Agak kaji orang sawala dia. Yo sebagian ibu-ibu penyakit model itu. Ya. Kalau payarisan pupu lah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ke masjid itu tak usah. Wala tusrifu. Memang pakai perhiasan pakai. Tapi jangan pula yang berlebih-lebihan tak boleh. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke masjid, pakailah pakaian yang paling baik. Ibu-ibu tu gantilah. Jangan baju laluk dipakai. Apa-apa kalau pergi kerja siang itu, pergi ke masjid, zuhur tu ganti baju. Jangan baju keringit ya. Mereka buat sujud kan mengambang ketiak, orang di Sabala, asuk kidah Bapak Ibu. Sasak angoknya Bapak Ibu. Saya sering katakan begitu kalau ada ya anak-anak bujang ceramah, saya kata, kalian kalau pergi bekerja cari bawa pakaian yang aman. Jangan mengganggu orang nanti pakaian kita, aroma badan kita. Bapak Ibu tahu saya ni baju saya ni 4 lapis Ibu. Paling dalam yang paling kecil. Di luar ni ada baju kaos, lalu ada baju batik, ada baju ini. Kenapa saya banyak-banyak pakai baju begini? Bukan mubazir, bukan saya ya gaya-gaya Anda. Saya kalau berceramah itu kadang-kadang kalau tidak pakai AC begini, keringat saya banyak. Ya. Ini untung pagi aja ini. Biasanya kan kalau
Kita lama bicara 1 jam tuh basah badan kita keringat tuh ibu. Saya supaya tidak mengganggu orang baju saya, maka saya pakai begini. Sehingga ketika saya sujud, aroma badan saya tetap terpendam di dalam badan saya. Itu rahasianya tuh ibu. Iya, ambo pakai jaket kok tidak menggaya ambo logo ibu. Mengamankan orang sok kita ambo. Beku ambo tidak pakai jas ibu. Baju ambo basah, dek karingit katiak ambo basah ibu. Sujud ambo, kecil orang sabala ambo. Bantu saya enggak Ustaz kira ya baun badannya ada. Kan ada sorenya Pak Ibu tu gara-gara ambo tu. Enak. Nah, karena itu kata Allah huzu zinatakum. Kau pakai yang terbaik supaya tidak mengganggu orang di sekitar kamu. Nah, supaya orang nyaman dengan pakaian tampilan kita ini. Itu rahasianya. Khusyuk salat orang lain tergantung tampilan kita. Ya, Pak Ibu. Tampilan kita akan mempengaruhi orang di kiri kanan kita dan di belakang kita juga. Karena itu kata Allah, pakai pakaian yang paling baik. 1. Yang kedua, hadis dari Jabir, hadis riwayat Bukhari Muslim. Man akala sauman aw basalan falyatazil masjidana wal yaqut fi baitihi. Ini hadis Bukhari Muslim. Siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, nih, siapa yang makan bawang putih dan bawang merah ini contoh saja. Ya, kalau bahasa lainnya bisa jariang, bisa patai. Ya. Maka hendaklah dia menjauh dari kami, kata Nabi. Jangan dekat-dekat kami. Hendaklah dia menjauh dari masjid kami. Jangan masuk ke masjid kami. Dan hendaklah dia duduk saja di rumahnya. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa yang makan jariang, makan patai, jangan mendekat ke kami. Jangan masuk masjid kami dan duduk saja di rumah, kata Nabi. Nah, itu Pak. Artinya apa? Bapak Ibu kalau mau datang ke masjid, kok makan jariang, kok makan patai, hilangkan baunya dulu baru ke masjid. Baca doa Ustaz, gosok gigi dulu. Lo gosok gigi kok makan permen dulu atau sesuatu yang bisa menghilangkan aroma mulut, baru ke masjid. Tak boleh mulut kita ni bau lalu dibawa ke masjid. Kata Nabi, falyaqut fi baitihi, duduk sajalah dia di rumah, kata Nabi, tidak usah ke masjid. Kadang-kadang ada awak pun tak sensitif Bapak Ibu. Malam makan jariang, makan patai. Pagi subuh tak lupa gosok gigi Bapak Ibu. Baik ke masjid sembahyang subuh Bapak Ibu, di ambui takbirnya kancang lupa. Ya kan? Allah Akbar. Ya Pak. Akhirnya untung le pakai masker Pak. Mambui-ambui nyuri itu surang kan. Ya. Ada yo untungnya masker kok Pak. Ya, Pak. Itu kenapa Nabi katakan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin. Kalaulah tidak akan membebani umatku, saya akan keluarkan aturan wajibnya menggosok gigi setiap salat. Begitu kata Nabi Pak Ibu. Kalaulah tidak membebani akan umatku nanti, saya akan buat aturan wajib setiap pergi ke masjid tu gosok gigi. Maka Nabi menyunahkan siwak. Jadi Bapak Ibu pagi itu gosoklah gigi itu. Ya, makan jariang nak makan jariang, pokoknya gosok gigi itu, bersihkan mulut itu. Ya. Jangan tak gage-gage ke masjid. Kalau nak ya terlambat dah lu asalkan bau mulut wale. Ya namanya mulut akan panas akan bau, tapi kalau sudah bangun tidur itu apalagi makan-makan sesuatu yang aromanya tidak sedap. Pasti pagi itu luar biasa aroma mulut kita. Kalau kita mah dah biasa Pak Ibu, jadi tidak ada masalah kalau di awak lah kan. Bapak Ibu pakai masker kan tidak masalah, tu ambu-ambu saya kedong kan tidak ada tu. Dah tiap hari yang awak mah. Orang lain yang susahnya. Ya. Maka kata Nabi kalau dia makan bawang putih, bawang merah, kalau kitanya mungkin patai, jariang atau yang beraroma tidak sedap, tidak usah ke masjid. Bukan berarti Nabi melarang ke masjid. Jangan kamu ke masjid membawa aroma yang tidak sedap. Bukan hanya aroma mulutmu, aroma badanmu juga. Itu makanya setiap Jumat itu disunahkan mandi, karena Jumat itu jamaah, orang ramai. Gitu. Makanya Bapak Ibu rasa-rasakan sajalah menjalang pagi ke masjid kau, ambui ke hidung lu. Ya, kok baun ajang kancangan ambuinya beko. Nah, itu makanya makan yang beraroma tidak sedap itu namanya makruh, dibenci memakannya. Walaupun itu halal,
tapi dibenci karena merusak orang. Orang di sekitar kita itu tidak kenyaman dengan aroma mulut kita itu. Maka kata Nabi, jangan mengkonsumsi makanan yang tidak sedap aromanya, lalu kita datang ke masjid. Itu dilarang tuh. Boleh jadi kedatangan kita nanti jadi maksiat. Bahkan orang tidak betah di masjid, Ibu, gara-gara aroma mulut awak. Yang ketiga, hadis dari Abu Musa, hadis riwayat At-Tirmizi. Kullu ainin zaniyah wal mar'atu izastaqtarat ya famarrat bil majlis fahiya kaza wa kaza, yakni zaniyah. Kata Nabi, perempuan apabila dia memakai parfum lalu dia melewati sebuah majlis, maka kata Nabi perempuan itu begini. Maksud Nabi pezina itu, kata Nabi. Nah, jadi ibu-ibu kalau datang ke masjid tidak boleh pakai parfum yang aromanya menyengat. Tidak boleh, diatur begitu. Perempuan yang pakai parfum itu, kata Nabi, lu lewat di depan laki-laki nanti, itu pezina itu, kata Nabi. Ibu-ibu kalau pakai parfum di rumah, itu apa saya? Kalau pergi ke masjid, pokoknya standar saja. Karena ada ibu-ibu kalau pakai kamar saji, aroma parfumnya masya Allah menyengat. Tidak boleh ibu-ibu pakai parfum yang menyengat itu. Bukan hanya ke masjid, kemanapun ibu-ibu tidak boleh pakai parfum yang menyengat. Itu namanya tabarruj. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu bertabarut. Duduk perempuan itu larangnya itu. Makanya tabarrajna itu perempuan. Jangan kalian para perempuan bertabarruj. Apa itu tabarut? Tampil yang tampilan kita itu membuat mata orang tertarik melihat kita. Ibu tidak boleh begitu. Kalau ibu pakai parfum yang menyengat itu pasti mata laki-laki ke ibu. Pasti pikirannya macam-macam nanti itu. Makanya ibu tidak boleh pakai pakaian pun tidak boleh norak. Makanya ibu pergi beralik itu harus pakai ibu biasa sampai beralik itu. Jangan mewah mana pergi beralik itu. Kau nak pergi beralik sebab nak tanggung mewah baju. Kok di rumah daster cabi. Harusnya ibu-ibu di rumah tu yang coba beralik. Ya. Pergi beralik tu biasa-biasa saya baju. Tak boleh ibu-ibu tampil di depan orang banyak bertabarut namanya. Tabarut itu buruj, menampakkan diri kita supaya dipandang orang. Salah satunya wangi, aroma. Memang perempuan yang pakai parfum yang mencolok aroma itu, kata Nabi, itu zaniyah, perempuan pezina, kata Nabi. Gitu. Namun perempuan ini dijaga baik-baik, tampilannya pun standar. Di dalam rumah baru mewah tampilannya. Itu, Bu. Jadi ibu-ibu kalau ke masjid, jangan pakai parfum yang aromanya terlalu menyengat itu. Tidak boleh, itu perempuan pezina, kata Nabi. Ya.